Ayo pegang, pegang, pegang. Bilang, ya Allah, Eke di dalam air laut bau begini mau nyiuk, nyiuk. Itu kentinya kontraktor gedung semua. Halo guys, jumpa lagi bersama aku, Panda Gultom, Horas, Amang, Inang, Eda, dimanapun kalian berada. Oke, pertama aku mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa lagi ya. Bentar lagi kan kita udah mau lebaran pula ya, Bu. 10 hari lagi kali, kalau nggak salah ya. Oh ya, aku mau kasih tahu, besok itu di sini sudah bakal ada reopen all the business, bukan all the business, reopening ekonomi gitu. Jadi beberapa restoran sudah bisa buka, kayak massage terapi, chiropractic sudah bisa buka. Terus apa lagi ya? Oh, daycare gitu. Tapi aku nggak mau bahas itu kayak hari ini. Hari ini yang aku mau bahas adalah seperti kalian ketahui judulnya, kalian pasti udah tahu ya, judulnya tuh agak-agak serba apa sih, serba menantang ya, bawa judulnya itu loh. Jadi judulnya tuh agak-agak panas sedikit. Jadi gini, kan aku kan banyak temen tuh, ada beberapa orang yang suka nanya aku, Mas, Fik, gue mau ke Dubai nih, kira-kira tempat-tempat spotnya buat nyari lekong Dubai di mana nih, kayak gitu. Kok pada nanya, Bo, pada kepo, karena kan ya tau lah, secara kan bekas Miss Internasional ya, Bo, Miss Dubai gitu 2004 sampai 2011 ya toh. Jadi gue tuh dulu di Dubai itu 2004 sampai 2006, terus 2008 sampai 2011. Jadi kurang lebih ya 5 tahun lah, satu pelita Cin ya kan. Jadi juga banyak yang nanyain, beberapa subscriber yang baru berangkat ke Dubai, yang ya maksudnya yang kaum LGBT juga sih, Bo, nanya-nanya, Mas, kalau nanti di Dubai tuh tempat-tempat nyari-nyari lekong di mana sih, Bo, gitu kan. Terus ya udah gue kasih tahu ini. Terus tapi gue bilang hati-hati di Dubai gitu. Nah, seperti kalian ketahui, Dubai itu kan kota yang sangat besar, sangat modern, sangat dinamis. Di situ tuh berbagai macam suku, berbagai macam negara ada di Dubai, you name it gitu loh. Jadi istilahnya, kalau Eka dulu istilahnya cukup mengunjungi satu Dubai sudah mencicipi 21 negara Cin, ya kan, you name it ya kan, sebutin negara apa, tante sudah coba gitu loh. Bercanda ya guys, tapi bener sih, Bo. Nah, di Dubai itu kan sebenarnya ya, untuk kegiatan kayak semacam gay itu ilegal ya guys. Gay itu ilegal, kalaupun misalnya kamu ketahuan gay, sebenarnya nggak masalah, asal misalnya kamu tidak berhubungan secara langsung, ya kan? Terus kamu tidak menunjukkan sesuatu yang di tempat umum seperti ciuman, kissing, atau pegangan tangan secara langsung tempat umum, itu di Dubai itu nggak bisa. Misalnya kalian pergi ke klub gitu ya, terus dance-nya agak seronok-seronok gitulah, jangan. Nah, Dubai itu kan walaupun bagaimanapun itu kan negara Islam ya, baik. Jadi kita harus hormati peraturan yang berlaku di situ. Nah, di Dubai itu kayak aku mau kasih tahu dulu, Dubai itu beberapa banyak turis keberatan ke Dubai itu nggak mau ke Dubai karena alasan hukumnya seperti ini. Mereka tuh nggak bisa ciuman, mereka tidak bisa misalnya kayak bule-bule kan sukanya ciuman di pantai, itu nggak bisa guys. Tapi pakai bikini bisa, aneh kan Dubai, pakai bikini masih boleh buat di Dubai gitu loh. Terus satu lagi keberatannya itu karena masalah alkohol. Alkohol di Dubai itu cuma dijual di dalam bar atau di hotel itu. Di lain-lain nggak ada. Nggak ada itu toko-toko yang jual-jual alkohol. Adapun toko jual alkohol itu juga kamu harus punya license, which is license-nya itu ya lumayan mahal ya kalau kita bilang ya untuk kita-kita. Terus juga kalau mau masuk ke klub, ke restoran yang ada alkohol license-nya gitu, mereka tuh harus berumur maksimal tuh berumur 21 tahun gitu. Nah, aku nih sekarang tidak mau panjang lebar ya. Aku mau bahas mengenai di mana sih tempat nongkrong-nongkrongnya para kaum gay di Dubai khususnya ya. Karena aku kan sudah 5 tahun di sana ya, seenggaknya sepak terjangnya itu ya, kalau istilahnya pesawat itu udah 1000 jam terbang ya kan. Jadi sudah banyak asam garam di Dubai ya kan. Di mana Mak Panda dulu sempat ya pengalaman nyari lekong di sini, ketemu lekong di sini, diajak ke klub sana, ke tempat sini, ke sini, ke situ, dan lain sebagainya. Penasaran kan cerita Mak Panda kali ini? Tanpa panjang lebar kita mulai ya. Pertama ya, kalau kalian mau ke Dubai, atau kalian mau kerja, ataupun kalian liburan di Dubai, itu ada
Aku bicara khusus untuk kaum yang LGBT, maksudnya yang gay ya guys. Kaum gay. Jadi kalau nggak gay, misalnya kalian keberatan dengan LGBT, nggak usah nonton, skip aja. Langsung nonton channel sebelah gitu ya. Yang pertama itu biasanya tuh ya, kalau kalian tuh ke Dubai, untuk menemukan kaum-kaum gay itu biasanya di klub. Oh di klub sih mas, kan di sana nggak ada gay club. Emang nggak ada, di Dubai itu nggak ada khusus gay club. Tapi ada beberapa klub ya, ini jangan sampai bocor ya, Bo. Ada beberapa klub itu yang pengunjungnya tuh rata-rata lelaki, Cin. Jadi kalau perempuan datang ke situ merasa risih gitu. Jadi salah satunya itu adalah kayak Jules Bar itu terkenal banget, yang orang-orang Dubai pasti tahu dong. Gue nggak tahu namanya masih Jules Bar atau enggak, gue nggak tahu ya. Itu lokasinya di Le Méridien dekat airport. Terus ada Zing. Zing itu bukan khusus buat gay ya. Jadi Zing itu campur. Tapi di situ tuh lokasinya tuh Sheikh Zayed Road di Crown Plaza, di podium levelnya Crown Plaza. Gue nggak tahu masih ada apa enggak. Ini gue bicara waktu angkatan aku ya, Zing. Terus beberapa hotel kayak di Grand Hyatt juga ada, ya Grand Hyatt Dubai. Itu kalau nggak salah klubnya gue lupa deh. Tolong dong kasih tahu dong kalau yang kalian ingat nama klubnya di Grand Hyatt tuh ada tuh. Klubnya bagus banget deh, pokoknya asik ya. Jadi beberapa klub itu bukan berarti mereka khusus untuk gay aja, tapi mereka tuh di situ tempat orang misalnya bertemu ya kan. Tapi bertemu situ mereka juga nggak bisa bertemu kelihatan, gue ketemu lo atau lo misalnya main kedip-kedip mata gitu, enggak, Bo. Jadi harus ya kayak istilahnya Bluetooth sama Bluetooth tuh harus saling synchronize ya. Jadi makanya kalau masuk laptop itu wireless dinyalain, Bluetooth dinyalain ya. Gitu guys. Dan di Dubai satu lagi, lo tidak boleh berdandan secara kayak ala-ala perempuan. Karena di Jules Bar itu dulu pernah orang-orang PP ya. Lu tau kan banci-banci PP itu dandannya kemayu, Bo, pakai lipstick, pakai wig, pakai high heel kayak gitu-gitu. Itu ditangkap polisi, dimasukin penjara. Nah, jadi kalau kamu mau hang out gitu, nyari lekong, ya berpakaian kayak laki aja, kayak ya laki lah gitu. Jadi kalau ketemunya gimana Mas? Ya ketemunya ya kamu lihat aja, kalau dia ngeliatin kamu senyum-senyum, ya pura-pura aja, ajak-ajak ke toilet gitu, kasih-kasih kode gitu kan. Nah, di situ kan kalau bisa dia ngeliatin kamu, berarti dia tertarik ya kan. Tapi jangan salah guys, kamu hati-hati juga dengan orang lokal Dubai. Karena orang lokal Dubai itu ada yang ngejebak ya, Bo. Jadi padahal dia itu CID. CID itu kayak semacam polisi rahasianya Dubai. Mereka tuh ya kayak nangkepin orang-orang kayak gitu misalnya. Jadi kamu hati-hati ya gitu. Karena teman maaf Anda pernah ada ketangkep dan akhirnya masuk penjara dan dideportasi gitu. Jadi makanya banyaklah kalian istilahnya insting gitu loh. Jadi ya pelan-pelan aja, atau misalnya kalau misalnya dilihat nih kelihatannya, kalau gue ya dulu maaf Anda, kalau gue udah buka bobo pakai baju kondura kayak gitu, gue nggak berani sentuh, nggak berani misalnya dia nawarin telepon atau nanya nama telepon, ya paling gue jawab seluruhnya. Tapi kalau misalnya dia ngajakin yuk kesini atau kemana gitu, enggak, gue nggak berani. Takut, Bo, maaf Anda. Jadi mendingan ketemu sama orang Lebanon, Iran, Irak, ya kan, Egypt. Makanya kalau ngobrol tuh suka tanya dulu, asal kamu dari mana sih, gitu. Itu, ya. Itu yang pertama, yaitu di clubs. Jadi, clubs itu rata-rata pasti ada lah, gitu lah. Istilahnya yang penting, istilahnya kan banyak turis juga, Bu. Karena turis mancanegara itu datang ke Dubai itu ya juga mereka kan pengen icip-icip lekong-lekong Dubai kan, Bu. Lekong Dubai itu kan yummy dan gurih, dan pastinya kontraktor gedong gitu, Bu. Cakep-cakep, Bu, lekong-lekong Dubai itu loh. Pokoknya, jujur sama Panda tuh pengen banget kesana lagi gitu loh, ya. Terus yang kedua tuh kalau di mana sih spot yang lainnya Mas kalian di klub, yaitu di pantai atau di beach. Jadi pantai itu ada Jumeirah Beach, terus ada Dubai Open Beach, terus apa lagi ya? Iya, ya pokoknya yang terkenal Dubai dua itu aja. Di Abu Dhabi ada lagi beachnya. Aku nggak mau bahas itu di Dubai, ya itu yang terkenal. Dulu pertama kali aku ke sana itu, aku pertama tahunnya tempat kayak gitu yaitu Dubai Open Beach. Jadi situ tuh mulai ramenya tuh pas malam. Jadi kalau musim panas, itu kan cuaca tinggi tuh. Jadi air lautnya tuh anget. Nah, jadi jam 2, jam 3 pagi, orang tuh pada berendam ke laut. Dan waktu itu aku nggak tahu ya kan, kirain ada apaan sih. Gue diajak teman gue, Bo, yang istilahnya udah pernah ke situ. Ayo Cun, kita ini Cun cuci selendang, Cun. Cuci selendang. Oh cuci selendang, Cun. Ayo cus. Ya udah gue dibawa open beach. Gue masuk ke dalam ke pantai itu. Ya Allah, dikelilingin sama lekong-lekong lucu-lucu gitu kan ya. Terus lekong tuh makin lama kok dari yang tadi jauh gini makin lama deket. Terus tinggal dari yang tadi 20 tinggal jadi 5 gitu, kayak ya lah kayak seleksi alam gitu, tinggal 5.
Terus dia bilang gini, tas pare, dia bisa kayak gue orang PP. Ayo pegang, belum. Ya Allah, Eke di dalam air laut bawa begini mau nyuk. Itu kentinya, kontraktor gedung semua deg-degan ya Mak ya. Secara Eke masih perawan ya, Bo, dari Jakarta, belum ngeliat kenti segedung-gedung gitu ya, Bo. Saya, aduh, kayak botol-botol aqua gitu, Cin, gimana sih ya gedung-gedungnya, pusing lah. Terus ya udah kita pegang-pegang aja, tapi waktu itu aku belum tahu mengenai apa itu CID dulu. Aku masih polos banget, istilahnya kayak masih inem ya, Bo ya. Dulu tuh ya Allah gue pegang-pegang, ya Allah, gedong kan enak ya, Bo, kayak aduh gimana sih gedong-gedong gitu main pegang-pegang aja langsung kan. Endol banget sih ini Kenti, ya Allah. Baru kali ini kayak ngeliat Kenti di bawah kayak begitu, Bo, jadi bener-bener deh. Nah, terus itu pokoknya pas musim panas. Jadi datang ke pantainya itu sekitar jam 2 jam 3 malam karena kan sepi. Jadi yang datang situ orang-orang yang pengen berendam aja. Dan apa nggak boleh? Boleh, tetap boleh. Cuman kamu hati-hati di situ. Jangan sampai kamu ketiban nasib sial, tiba-tiba yang kamu pegang itu kayaknya adalah CID. CID itu polisi rahasia. Dan kalau misalnya sempat ketahuan, kamu ya udah deh. Langsung kamu dideportasi, masuk penjara dulu baru dideportasi. Kalau deportasi itu berarti kamu sudah tidak bisa masuk Dubai ataupun kerja di Dubai. Itu yang kedua. Terus tempat yang ketiga itu yaitu di tempat-tempat dimanapun sama ya, di Jakarta juga sama, Bo. Pasti yang namanya pusat kebugaran, pusat fitness, pasti kan ada namanya sauna, ada steam ya toh. Ya istilahnya kalau anak-anak kapal bilang, yuk kita nyumur gitu loh, mandi sumur gitu loh. Nah tempat-tempat ini kayak gym, sauna, steam atau pool, itu tuh tempat-tempat yang biasanya banyak ngangkal orang-orang gay. Jadi gue tuh dulu pernah berenang di Blue Radisson, Grand Hyatt, terus apalagi ya di Shangri-La, di apa sih depannya, Crown Plaza Hotel ya. Pokoknya hotel tuh rata-rata kan kolam renangnya terbuka. Nah, jadi di situ tuh lu bisa lah ketemu orang kayak gitu. Jadi tinggal main insting aja, Bo. Kalau misalnya lu lekon, tiba-tiba dia udah ngeliatin lekon, terus main ting-ting, kedip-kedip gitu kan, ya udahlah, pura-pura mainin mata, yuk kamar mandi gitu. Maksudnya untuk memastikan aja bahwa dia tuh sekong apa enggak. Jangan-jangan dia lagi main mata, atau lagi sakit mata, Cin. Jangan kegeeran ya, Cin. Ya gitu, pokoknya di tempat gym, kolam renang, sama steam. Tuh, itu yang ketiga. Terus tempat yang keempat itu biasanya di mana lagi, Mas? Biasanya tuh lekong-lekong tuh lu bisa ketemuin di mall-mall, Bo. Bener. Sama lah kayak lu di Jakarta ketemu mall, ketemu lekong gitu loh. Nah, mall-mall yang banyak itu biasanya di mana? Biasanya kayak di Dubai Mall, Ibnu Battuta Mall, itu satu daerah tuh. Dubai Mall, Ibnu Battuta Mall, sama Mall of Emirates, Wafi, Center Dera, terus sama Karama Shopping Center. Itu tuh satu jalur LRT lurus aja. Dubai itu kan LRT-nya cuma ujung ke ujung aja lurus. Nah, jadi kayak Dubai Mall, Ibnu Battuta Mall, terus Wafi Mall, Mall of Emirates, terus si Center di Dera, terus Karama Shopping Center, sama Burjuban Center. Itu satu panjang LRT. Kalau kalian lihat mapnya Dubai LRT, ya udah itu mallnya tuh sepanjang jalur itu. Jadi istilahnya lu kalau istilahnya mau nyebong ya dari satu mall yang paling besar Dubai Mall, pindah kasta ya kan, dari yang paling besar terus sampai ke Karama. Ya Karama terus masuk ke City Center. Jadi marketnya tuh beda-beda, Bo. Kalau Karama tuh kebanyakan orang-orang India, orang-orang Pakistan, atau orang-orang ya kayak gitu deh. Pokoknya kalau demen-demen India, cus nyebong di Karama. Kalau lo doyannya nyari yang orang-orang keong, kayak orang Dubai, Emirates, terus itu perginya lu ke Dubai Mall atau Emirates Mall gitu. Ya pokoknya kalau di mall itu kamu juga hati-hati ya guys ya, pokoknya prinsipnya gini, gua tuh dari dulu kalau namanya orang lokal ngedip-ngedipin ke gue tuh masih yang istilahnya takut-takut ya, Bot. Karena gue tuh nggak tahu ya, kayaknya ngeliat orang lokal tuh trauma aja, takutnya ini bener-bener dia mau berhubungan sama kita, atau dia cuma pengen ngejebak, nanti misalnya tahu nomor telepon lu terus dijebak, misalnya lu dibawa ke hotel, atau misalnya lu dibawa ke rumahnya terus dipanggil polisi. Nah itu hati-hati, itu pernah kejadian ke teman gue juga waktu di Qatar ya gitu. Makanya Dubai itu sebenarnya agak dunia kegeyannya juga enak gitu ya, cuman ya kita harus hati-hati, makanya gitu loh. So far aku aman-aman aja, belum pernah mengalami hal-hal buruk seperti teman-teman aku yang alamin gitu loh guys. Jadi ya kalau gue sih lebih ke bawa dalam hati ya, Bo. Hati gue misalnya gue bilang jangan. Gue pernah waktu itu dibawa sama temen gue ke rumahnya, Bo. Gue langsung ketakutan, Bo, karena pas lagi masuk rumahnya dia langsung kunci pintu, Bo.
kunci kamar gue langsung kabur. Bang Cur, gue balik ya Cur, gue kabur langsung naik taksi, gue nggak berani, gue takut ntar tiba-tiba gue disekep ya kan. Temen gue mah gila bener deh. Nah, itu yang keempat. Terus yang kelima, kalau mau nyari itu biasalah di mana-mana, Bo ya. Toilet tour itu tetap ya spot yang paling cocok ya. Mau lo pergi ke Malta kayak, mau lo pergi ke Paris, Jerman, atau lo mau pergi ke London, itu Indonesia juga ya, Bo. Namanya toilet tour itu ya salah satu spot juga, guys. Tapi ya kamu pelan-pelan, hati-hati ya. Itu aja pesanku. Karena di Dubai itu kebanyakan toiletnya tuh pakai kubikel daripada yang urinoa gitu loh. Jadi kan kebanyakan orang lokal tuh kalau kencing tuh duduk ya kan, karena kan kondura itu kan panjang, jadi kalau duduk kan dia lebih bersih, kalau diri kan dia harus ngangkat semua dong konduranya gitu ya. Jadi toilet-toilet itu kayak di mall ada, di bioskop ada, pokoknya dimanapun kalian beredar ya itu pasti ada aja guys gitu. Nah yang keenam itu biasanya aku dapatnya itu dari online ya dulu. Nah cuman aku mau kasih tahu di Dubai itu apa-apa di ban ya. Jadi kayak misalnya Grindr di ban, terus apalagi gay Romeo, semua yang berhubungan dengan kayak gay website atau kayak buat orang bisa jadi transaksi kayak WhatsApp aja itu di ban kalau buat video call ya. Tanya orang-orang Dubai ya. Jadi mereka aksesnya gimana? Mereka tuh aksesnya melalui VPN. Jadi mereka tuh harus beli langganan VPN biar aksesnya kebuka gitu. Jadi mereka bisa akses ke aplikasi kayak yang LGBT gitu ya, kayak you name it lah, kayak Grindr atau Gerindra ya kalau bahasa Indonesianya ya. Terus Manjam gue nggak tahu, zaman dulu di Dubai gue pakai Manjam. Terus ada Gay Romeo, Planet Romeo, kayak gitu deh. Pokoknya banyak deh, ada Scarf, macam-macam. Nah, cuman harus pakai VPN, itu aja sih. Jadi jangan marapin misalnya lo di Jakarta bebas gitu, buka Gerindra atau apa aja gitu. Nah, di situ nggak bisa. Bokep aja di blok nggak bisa. Pokoknya Dubai itu kotanya enak, cuman kalau untuk urusannya lendir-lendir kayak gitu tuh, pokoknya di ban gitu loh. Tapi mereka ada akses namanya VPN. VPN itu ya sebenarnya istilah kayak ya tahu sendirilah cara menembus blok dari internet tersebut gitu ya. Terus yang ketujuh itu kalau nemuin lewat di mana lagi ya, itu di private gate party. Jadi kalau private gate party itu istilahnya kalau buat kamu tuh yang sudah kenal atau sudah lama di sana, misalnya lo kenal sama orang-orang Lebanon atau lo kenal flight attendant Emirates kayak gitu-gitu, atau lo misalnya kenal orang Iran, Lekong gitu ya. Mereka tuh suka ngadain kayak gay party gitu guys. Gay party itu misalnya kayak ulang tahun. Ya nanti di situ lo bisa ketemu elekon, tuker-tukeran nomor telepon gitu loh. Tapi gay itu paling biasanya mereka kan acaranya tuh suka ada nari-nari, belly dance, macem-macem. Mereka minum-minum nggak Bang? Ya kalau misalnya yang ngadain party itu orang kaya, dia punya license, ya kita minum-minum, ada alkoholnya guys gitu. Nah disitulah. Jadi kesempatan gay party itu loh biasanya mereka tuker-tukeran nomor telepon. Jadi bukan follow up ya selalu party lu mabok ya di situ tinta Bo. Jadi lu tuh tukeran telepon, kenalan gitu. Nah itu salah satu juga sih gay party ya. Terus selanjutnya yang nomor 8 itu yaitu di park. Kalau di Jakarta apa ya, mungkin Monas ya zaman baheula gitu ya. Kalau misalnya di Kebun Raya Bogor tuh mungkin Kebun Raya Bogor atau alun-alun lah kayak gitu. Nah di Dubai itu ada guys seperti kayak gitu, seperti lapangan banteng tuh ada gitu loh. Jadi kayak semacam kayak di rest area highway juga itu juga ada guys. Misalnya kayak di jalan tol kan ada rest areanya. Nah itu kadang mereka suka ketemunya tuh kayak pertukaran pelajarnya itu di toilet pertukaran pelajar gitu ya Bo kita bilang. Terus kalau di Karama itu di kamar mandinya juga, di toiletnya atau di restorannya ketemu orang pas-pasan. Terus dulu gue zaman dulu tuh masih ada warnet tuh di situ banyak banget tuh istilahnya berondong-berondong Arab tuh pada chatting di situ. Pokoknya terus ada Satwa, terus ada Safa Park tuh tempat barbecue. Itu tuh tamannya tuh dekat pantai. Pokoknya sesuatu yang orang kumpul itu pasti banyak guys. Nah kebanyakan tuh orang-orang kayak gitu di park tuh banyakan ya bukan non lokal ya. Kalau lokal tuh jarang ke situ biasanya. Kalau lu mau nyari lokal biasanya lu harus kayak misalnya di gym, terus misalnya kayak di mall atau di restoran klub-klub ternama gitu guys. Selanjutnya yang aku mau yang nomor 9 yaitu di tempat pijat. Yakin mas ada tempat pijat di Dubai? Iya ada sih. Jadi itu gue taunya itu dulu setelah gue kenal sama seseorang ya.
Terus kan gue nanya, gue mau dong mau mijet, karena kan sana kan Dubai kalau pijet laki sama laki, perempuan sama perempuan, ya kan. Emang sih ada beberapa panti pijat, misalnya kayak orang Filipina kan banyak buka panti pijat, ya ujung-ujungnya ada happy ending gitu ya, Bo. Gitu. Nah, cuman kan masa lu dipijit sama PP sih, ya percuma dong, Bo. Nah, waktu itu gue dikenalin sama teman gue, itu panti pijatnya itu di daerah, yaitu di Gold Souk. Gold Souk tempat yang jual emas Dubai itu. Di tempat keramaian itu ada satu ruko. Jadi tuh naik ke atasnya itu cuma jalan segini doang, tangga segini masuk ke atas. Jadi nggak ada nama, nggak ada misalnya dia tempat masak, nggak ada. Jadi cuma ketok pintu, tok wow gitu ya. Jadi lu harus bikin janji dulu. Jadi lu harus nyebutin lu referensi dari siapa. Jadi istilahnya karena ini kan bisnisnya ya kalau bilang sih undercover Dubai ya, Bo. Jadi udah masuk. Lu udah deal harganya, udah dipijit bener, tapi plus-plusnya ya begitu deh guys. Kalau yang ini gue dulu tahunnya tuh dari temen gue setelah gue untuk kedua kali di Dubai tahun 2007 gue baru, ya 2007 gue baru nyobain tempat itu gitu ya. Nah yang terakhir ini adalah di daerah yang ke-10 ini di daerah. Jadi di situ kayak ada lapangan banteng, bukan lapangan banteng ya, Bu. Jadi jalan panjang. Di situ tuh banyak toko-toko buka sampai malam dan beberapa kayak toko-toko kebab, terus ada tempat restoran makan buat orang yang pulang dari klub nyambung di situ. Nah, sepanjang jalan itu banyaklah cong-cong ya kan pada berkeliaran ya dari cong Filipin, cong-cong Lebanon, cebong dari Iranian gitu pada. Jadi jualannya ya gitu aja, bukannya berarti jualan lu duduk gitu ya terus enggak. Jadi lu jalan ketemu terus mereka senyum-senyum ngasih kode lah gitu guys. Jadi bukannya jualan khusus yang kayak di lapangan banteng berdiri tegak gitu nggak ada. Jadi ya lu feeling lu kadang nanti mereka ngikutin lu ngobrol kenalan, nah disitulah. Nah makanya gue bilang kalau misalnya kalian pergi ke website misalnya mencari gay spot in Dubai itu nggak bakal kelihatan. Jadi mereka tuh cuman, aku juga tahunya nih kalian berdasarkan pengalaman aku gitu loh. Jadi ya seperti itu aja guys yang aku share hari ini. Semoga bermanfaat. Tapi ini tempat-tempat ini aku rasa sih masih ada. Dan cuman aku nggak tahu sekarang apakah lebih ketat atau enggak. Zaman aku dulu tuh nggak terlalu ketat ya. Kayak masuk klub juga kan ada banyak peraturannya ya guys. Ada klub yang khusus misalnya harus couple, misalnya lo harus berpakaian formal. Banyak peraturan-peraturan di Dubai deh. Istilahnya kalau kita bilang tuh banyak diskriminasi guys. Kayak misalnya lo ke klub gitu ya, tiba-tiba lo masuk dibilang harus couple. Udah couple terus dibilang oh harus kulit putih. Jadi lo harus couple sama kulit putih. Pokoknya aneh-aneh deh Dubai peraturannya. Jadi apalagi kalau ke klub-klub mahal, lo nggak ada reservasi nggak bisa masuk. Apalagi lo ke klub mahal, tiba-tiba lo orang Asia yang sesama Asia nggak bakal di TRG. Paling lo dibilang masih penuh lah, macam-macam di alasannya gitu. Itu aja guys yang mau aku share kepada teman-teman. Semoga ya ini memberi ini aja sih informasi ya buat teman-teman yang khususnya kaum kita ya, kaum gay. Pengen kan, penasaran kalau misalnya ke Dubai itu kan istilahnya mereka pada ketakutan karena dengan hukum yang ada di Dubai itu. Jadi kalau dengan ini kan istilahnya kalian tahu di mana sih spot-spotnya, Bo ya, nyari lekon-lekon Dubai. Karena Dubai itu benar ya, Bo. Lu mengunjungi satu Dubai, lu bisa bertemu dengan berbagai macam negara, ya kan, dari United States, dari Kanada, dari Inggris, Prancis, Jerman, Italia, apalagi Belanda ada, Afrika apalagi, India, semua yang dia ada. Terus dari Mauritius, Malta, pokoknya hampir lebih dari 50 negara ada di Dubai. Oke? Sekian dulu info dari aku. Sampai jumpa di info-info Panda berikutnya. Bye-bye.